Halo, selamat datang di channel Cermin Dunia, yang mencoba membahas fakta-fakta menarik yang terjadi di dunia kita. Kali ini kita akan coba membahas Adolf Hitler, sang diktator dari Jerman. Adolf Hitler lahir di Braunau am Inn, Austria pada tanggal 20 April tahun 1889. Dia anak keempat dari 6 bersaudara dari Alois Hitler dan Clara Pölzl. 2 tahun setelah ayahnya meninggal pada 1905, Hitler kemudian meninggalkan sekolah atas persetujuan ibunya. Dia memutuskan untuk pindah ke Wina dan bekerja sebagai buruh lepas dan pelukis setelah ibunya meninggal pada Desember tahun 1907. Sempat mendaftar ke Akademi Seni Rupa, tapi ditolak 2 kali. Kekurangan uang membuatnya tinggal di tempat penampungan. Kesepian dan terisolasi, Hitler banyak menghabiskan waktunya dengan membaca. Dia menjadi tertarik pada politik selama bertahun-tahun di Wina. Nasionalisme Jerman dan penolakan terhadap otoritas Austria-Hongaria mulai bertumbuh. Pemikiran ini memberikan inspirasi yang kemudian akan berkembang membentuk ideologi Nazi. Pada 1913, Hitler pindah ke Munich di negara bagian Bavaria, Jerman. Perang Dunia ke-1 meletus pada musim panas berikutnya. Hitler lalu mengajukan petisi kepada Raja Bavaria untuk menjadi sukarelawan dalam tentara Jerman. Ia diterima pada Agustus tahun 1914, meski masih berkewarganegaraan Austria. Dalam perang tersebut, Hitler mendapatkan 2 penghargaan karena keberaniannya. Salah satunya Iron Cross First Class. Penghargaan yang langka ini dipakai sampai akhir hayatnya. Hitler terluka 2 kali selama perang. Dalam pertempuran Somme pada 1916, dia mengalami cedera kaki. Pada 1918, dia sempat buta sementara waktu karena serangan gas pasukan Inggris di dekat Ypres. Pengalaman tersebut memperkuat semangat patriotisme Jerman dalam dirinya. Dia terkejut ketika mengetahui tentang gencatan senjata dan kekalahan Jerman dalam Perang Dunia ke-1 pada 1918. Seperti nasionalis Jerman lainnya, dia percaya tentara Jerman telah dikhianati oleh para pemimpin sipil dan Marxis. Setelah Hitler kembali ke Munich pada akhir 1918, ia bergabung dengan Partai Buruh Jerman. Misi awalnya adalah menyatukan kepentingan kelas pekerja dengan nasionalisme Jerman yang kuat. Memiliki energi karismatik dan kemampuan pidato yang terampil, membantu mendorongnya dalam barisan partai. Pada 1920, ia meninggalkan tentara dan mengambil alih upaya propaganda. Partai itu berganti nama menjadi Partai Buruh Sosialis Nasional Jerman atau Partai Nazi. Dalam salah satu gerakan jenius propaganda Hitler, dia mengadopsi versi simbol kuno Hakenkreuz atau salib berkait sebagai lambangnya. Dia secara pribadi merancang bendera partai, menyesuaikan dengan simbol swastika itu, dan menempatkannya dalam lingkaran putih dengan latar belakang merah. Dia segera menjadi terkenal karena pidatonya yang menentang Perjanjian Versailles, Marxis dan Yahudi.
Pada tahun 1921, Hitler menggantikan Drexler sebagai pemimpin Partai Nazi. Dia memanfaatkan ketidakpuasan publik terhadap Republik Weimar dan ketentuan hukuman dari Perjanjian Versailles. Banyak mantan perwira angkatan darat yang tidak puas bergabung dengan Nazi. Pada tanggal 8 November tahun 1923, Hitler dan pendukungnya membobol pertemuan publik Perdana Menteri Bavaria, Gustav Ritter von Kahr. Dia mengumumkan bahwa revolusi nasional telah dimulai dan menyatakan pembentukan pemerintahan baru. Tapi usaha kudeta yang dikenal dengan nama Putsch ini gagal. Hitler ditangkap dan diadili karena pengkhianatan tingkat tinggi, dan mendekam selama 9 bulan di penjara. Dengan jutaan pengangguran dan depresi hebat di Jerman, memberikan kesempatan politik bagi Hitler. Pada tahun 1932, Hindenburg terpilih kembali dalam pemilihan presiden, dengan mudah mengalahkan Adolf Hitler, pesaing utamanya. Hindenburg menunjuk Hitler sebagai kanselir untuk meningkatkan keseimbangan politik. Posisi ini dia manfaatkan untuk membuat kekuasaan diktator menjadi legal di mata hukum. Keputusan Reichstagfeier, yang nama resminya adalah Keputusan Presiden Reich untuk Perlindungan Rakyat dan Negara, diumumkan setelah kebakaran yang mencurigakan pada tanggal 27 Februari tahun 1933 di gedung parlemen. Hukum itu menangguhkan hak-hak dasar dan mengizinkan penahanan tanpa pengadilan. Hitler juga merancang dan menyetujui hukum habilitasi. Dengan aturan itu, kabinetnya memiliki kekuasaan legislatif penuh untuk jangka waktu 4 tahun, dan memungkinkan penyimpangan dari konstitusi. Memiliki kendali penuh di cabang legislatif dan eksekutif pemerintahan, Hitler dan sekutu politiknya memulai penindasan sistematis terhadap oposisi politik yang tersisa. Hingga akhir Juni, partai-partai lain diintimidasi dalam pembubaran itu. Pada tanggal 14 Juli tahun 1933, Partai Nazi Hitler dinyatakan sebagai satu-satunya partai politik resmi di Jerman. Hitler kemudian memerintahkan penarikan Jerman dari Liga Bangsa-Bangsa. Sehari sebelum kematian Presiden Hindenburg pada Agustus tahun 1934, kabinet telah mengumumkan undang-undang yang menghapuskan jabatan presiden, yang menggabungkan kekuasaannya dengan kekuasaan kanselir. Secara otomatis, Hitler menjadi kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan, dan secara resmi diangkat menjadi pemimpin dan kanselir. Dari 1933 hingga dimulainya Perang Dunia Kedua pada 1939, Hitler dan rezim Nazinya memberlakukan ratusan hukum dan peraturan untuk membatasi dan mengucilkan orang Yahudi dalam masyarakat. Undang-undang antisemitisme dikeluarkan melalui semua tingkat pemerintahan. Pada tanggal 1 April tahun 1933, Hitler melaksanakan boikot nasional terhadap bisnis Yahudi. Hukum untuk pemulihan fungsi profesional publik pada tanggal 7 April tahun 1933 diberlakukan. Pengesahannya memberi legitimasi atas penganiayaan orang Yahudi dalam struktur negara. Hukum itu menjadi penerapan pandangan bangsa Arya bagi Nazi, yaitu terkait klausul pengecualian orang Yahudi dan non-Arya dari organisasi, pekerjaan, dan semua aspek kehidupan publik. Pada 1938, Hitler
bersama dengan beberapa pemimpin Eropa lainnya, menandatangani Persetujuan Munchen. Persetujuan Munchen adalah persetujuan yang dilakukan untuk memutuskan nasib Cekoslovakia. Perjanjian ini dihadiri oleh Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Eduard Daladier dan Benito Mussolini. Jerman menginginkan agar Cekoslovakia dipecah sehingga Sudetenland yang mayoritas penduduknya adalah Jerman bisa digabungkan dengan Jerman Raya. Sebagai hasil dari KTT tersebut, Hitler ditunjuk oleh majalah Time, Man of the Year pada 1938. Kemenangan diplomatik ini hanya mempertajam keinginannya untuk memperbarui dominasi Jerman. Nazi terus memisahkan orang Yahudi dari masyarakat Jerman, melarang mereka masuk ke sekolah umum, universitas, teater, acara olahraga, dan zona Arya. Dokter Yahudi juga dilarang merawat pasien Arya. Pada 9 dan tanggal 10 November tahun 1938, gelombang kekerasan anti-Yahudi melanda Jerman, Austria, dan sebagian Sudetenland. Nazi menghancurkan sinagog, tindakan vandalisme terhadap rumah, sekolah, bisnis Yahudi, dan sekitar 100 orang Yahudi dibunuh. Sejak saat itu, penindasan terhadap orang Yahudi semakin brutal. Hampir 30.000 pria Yahudi telah ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi. Pada tanggal 1 September tahun 1939, Jerman menginvasi Polandia. Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman 2 hari kemudian. Antara 1939 dan 1945, Nazi dan kolaboratornya bertanggung jawab atas kematian hampir 6 juta orang Yahudi. Jumlah korban setidaknya mewakili 2/3 populasi Yahudi di Eropa saat itu. Genosida yang diumumkan oleh rezim kemudian dikenal sebagai Holocaust. Pembunuhan massal dan eksekusi terjadi di kamp konsentrasi, seperti di Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Dachau, Treblinka, dan banyak lainnya. Hitler mengintensifkan aktivitas militernya pada 1940 ketika menyerang Norwegia, Denmark, Perancis, Luxembourg, Belanda, dan Belgia. Pada Juli, Hitler memerintahkan pengeboman di Inggris dengan tujuan invasi. Aliansi formal Jerman dengan Jepang dan Italia secara kolektif dikenal sebagai kekuatan poros. Pada tanggal 22 Juni tahun 1941, Hitler mengirim pasukan besar Jerman ke Uni Soviet. Pasukan penyerang merebut sebagian besar wilayah Uni Soviet atau Rusia saat itu. Tindakan itu melanggar Fakta Non-Agresi 1939 dengan Joseph Stalin. Tentara Merah Uni Soviet kemudian melakukan serangan balasan, dan serangan Jerman dihentikan di luar Moskow pada Desember tahun 1941. Sejak saat itu peta pertempuran berubah, yaitu antara Nazi Jerman dan sebuah aliansi besar yang dikenal dengan nama Sekutu. Sekutu mencakup Inggris, kekaisaran terbesar di dunia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Winston Churchill, Amerika Serikat, kekuatan ekonomi terbesar di dunia yang dipimpin oleh Presiden Franklin D. Roosevelt, dan Uni Soviet yang memiliki tentara terbesar di dunia, dipimpin oleh Stalin. Secara militer, kekuatan Hitler menjadi semakin tidak menentu. Kekuatan aliansi poros tidak dapat mempertahankan perang agresif dan ekspansif mereka. Pada awal 1945, setelah kalah dalam berbagai pertempuran, Hitler menyadari bahwa Jerman akan kalah. Soviet telah mendesak pasukan Jerman kembali ke Eropa Barat dan Sekutu bergerak maju menuju Jerman dari barat. Pada tengah malam,
Pada tanggal 29 April tahun 1945, Hitler menikahi pacarnya, Eva Braun, dalam sebuah upacara sipil kecil di bunker Berlin miliknya. Mereka lalu bunuh diri sehari setelah pernikahan, pada tanggal 30 April tahun 1945. Mayat mereka dibawa ke sebuah area yang dibom di luar Reichskanzlei, tempat mereka dibakar. Berlin jatuh pada tanggal 2 Mei tahun 1945. 5 hari kemudian, pada tanggal 7 Mei tahun 1945, Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan Hitler menandai berakhirnya dominasi Jerman dalam sejarah Eropa dan kekalahan fasisme. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Masih banyak fakta-fakta dan kejadian menarik lainnya dan akan kami coba bahas pada video selanjutnya. Terima kasih, dan jangan lupa untuk terus menonton dan mendukung channel ini agar semakin berkembang.